sejumlah informasi untuk Anda. Ada kami berdua di sini, saya Valentina Sitorus. Dan saya Bayu Sutiono. Kami akan hadir dengan beragam informasi dan juga perbincangan hingga 9:30 waktu Indonesia Barat. Perbincangan kita tidak lain, tidak bukan, masih berkaitan dengan reshuffle kabinet yang cukup lama sebetulnya dinantikan, berkaitan dengan situasi politik nasional, dan sudah banyak sekali tanda-tandanya pada waktu itu, tetapi akhirnya dilakukan juga. Walaupun banyak yang menyebutkan, pengamat dan juga menjadi perbincangan, reshuffle-nya cukup menarik karena ada koalisi dari Nasdem yang diperkirakan ini akan banyak yang diganti begitu. Yeah. Para menteri dari Nasdem yang ada atau masih tersisa di kabinet ternyata tidak terlalu begitu. Hanya betul-betul di Kominfo saja, juga menjadi perhatian ketika yang diangkat adalah, saya biasanya manggilnya Mas Budi Ari sih ya, atau Mas Wamen, sekarang jadi Menteri Kominfo. Selamat pagi, mudah-mudahan Pak Menteri Budi Ari hari ini bisa hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ini tugasnya berat nih Pak. Iya, apalagi kita beliau tahu apa tugasnya dari Pak Presiden. Iya benar. Kemarin apalagi juga ketika sudah selesai dilantik, doorstop dengan wartawan itu ditanya, Pak kira-kira apa nih 100 hari kerja, fokusnya apa kira-kira yang menjadi target. Beliau juga bilang bahwa di kementeriannya saat ini itu merupakan gunung masalah. Nah, gitu. Dia bilang gitu kan, terus habis itu emang apa aja sih masalahnya, targetnya seperti apa. Nah itu tuh yang kita lagi tunggu sekarang. Ya, nanti kita coba teruskan ya, mudah-mudahan kita tersambung dengan baik pagi hari ini. Dan mengenai reshuffle-nya dari sisi politis menjelang 2024, bagaimana reshuffle ini bisa kita lihat, bisa kita artikan, bisa kita terjemahkan apa yang menjadi prerogatif dari seorang presiden, dalam hal ini Pak Joko Widodo, menatap 2024. Nah itu yang akan kita bahas juga berkaitan dengan reshuffle kemarin. Nah itu dua topik dialog yang akan kami hadirkan pada pagi hari ini nanti, selain informasi-informasi lain yang akan kami sampaikan untuk Anda di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ya, kami akan ke sana nanti, saudara. Tapi sebelum itu kami akan mengupdate sejumlah informasi untuk Anda dari sejumlah titik di Indonesia. Ada peristiwa di mana polisi menangkap 3 orang pelaku pengeroyokan serta 2 pelaku pencurian saat terjadi tawuran antar pelajar di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Sebelumnya, salah satu korban yang juga jadi pelaku tindakan tawuran itu sempat melapor kepada pihak berwajib menjadi korban begal. Dalam video rekaman terlihat 2 kelompok geng motor saling serang menggunakan petasan hingga senjata tajam saat terjadi tawuran antar pelajar di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Aksi membahayakan ini bahkan disiarkan langsung melalui media sosial sehingga membuat resah warga di wilayah itu. Pada tayangan ada 2 korban yang terkena senjata tajam dan senjata tumpul hingga perusakan kendaraan milik salah seorang pelaku tawuran. Petugas Polsek Cibeber menyebut telah menangkap 5 orang pelaku dari 2 kasus tersebut. Salah seorang korban tawuran bahkan sempat melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib dengan mengaku sebagai korban begal. Tawuran bukan begal. Jadi murni tawuran antar pelajar, yang mana di dalam kelompok tersebut ada beberapa geng motor. Kemudian dari rangkaian permintaan keterangan menyampaikan bahwa mereka itu sudah janjian untuk melakukan tawuran dengan kelompok yang menjadi korban sekarang. 9 rumah dan 20 bangunan hangus terbakar di Samarinda, Kalimantan Timur. Api diduga berasal dari kompor milik salah seorang warga. Lebih dari 20 bangunan semi permanen terbakar di Jalan Pemuda, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Api cepat membakar rumah-rumah warga di kawasan padat penduduk ini. 105 jiwa korban kebakaran kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kebakaran. Puluhan. Itu ada masyarakat yang memasak di dapur awal mulanya.
Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, seorang pemilik toko yang tokonya terbakar di kawasan Pasar Sungai Durian merekam gambar saat para penjara mengambil barang di tokonya. Petugas Satpol PP pun diterjunkan untuk mengantisipasi peristiwa ini agar tidak berulang. Pergilah, tolonglah! Nggak punya hati ya kalian semua! Pemilik toko yang merekam gambar ini terus memohon. Ia meminta agar para penjara yang mengambil barang-barang di tokonya untuk segera berhenti. Tinggalkan! Dari rekaman ini terlihat para penjara memasukkan barang ke dalam karung. Kalian masih kayak gitu, tega kalian! Sementara sang pemilik toko meluapkan emosinya lantaran tak terima menjadi korban penjarahan. Apalagi sebelumnya toko tempatnya berdagang juga ludes dilahap si jago merah. Akibat maraknya penjarahan, petugas Satpol PP pun mengerahkan personel untuk mengantisipasi peristiwa berulang. Kami mohon kepada toko-toko atau para pemilik toko yang berada di belakang kami, segera cek tokonya masing-masing sebelum oknum pemulung datang dan mengambil barang-barang kawan-kawan. Sebelumnya, kebakaran besar melanda 7 ruko di kawasan Pasar Sungai Durian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada hari Minggu. Polisi telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di sekitar lokasi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 4 orang polisi ditahan karena diduga menganiaya seorang tahanan di Banyumas, Jawa Tengah hingga tewas. Keempatnya telah masuk ke ranah pidana berdasarkan bukti permulaan yang dianggap cukup. Selain 4 anggota polisi yang ditahan dan masuk ke ranah pidana, ada 7 anggota polisi lain yang juga dilaporkan terkait dengan aksi penganiayaan terhadap seorang narapidana hingga tewas di Banyumas, Jawa Tengah ini. 7 polisi tersebut telah dijatuhi sanksi akibat pelanggaran kode etik. Polisi pun telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tewasnya tahanan berinisial OK. Selain itu, polisi juga telah menetapkan 10 orang tahanan sebagai tersangka dalam kasus ini. Itu adalah 11 anggota yang terlibat. Jadi 11 anggota ini pemeriksaan dari Propam, 4 anggota kita kenakan terkait dengan disiplin, kemudian 7 orang kita lakukan terkait dengan kode etik. Kita dalami kembali 4 orang anggota di antara 7 itu masuk ke ranah pidana. Jadi sudah bukti permulaan yang cukup, anggota telah melakukan pidana, yang hari ini juga sudah kita lakukan penahanan. Terkait dengan penyelidikan kasus tewasnya seorang tahanan di Polresta Banyumas, polisi membongkar makam tahanan tersebut di tempat pemakaman umum Desa Purwosari, Baturaden pada 8 Juni lalu. Pembongkaran ini dilakukan atas permintaan pihak keluarga guna mengungkap penyebab pasti kematian tahanan tersebut. Usai dibongkar, jenazah tahanan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Margono Sukanto di Purwokerto untuk diotopsi. Saudara, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, suami pelaku penganiayaan terhadap istri di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten belum ditahan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku berinisial BD yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi sebelumnya memulangkan pelaku dan mengenakan sanksi wajib lapor terkait kejadian ini. Namun berdasarkan hasil visum terhadap korban, kekerasan yang dilakukan pelaku memenuhi unsur pasal 44 tentang KDRT, sehingga pelaku diperintahkan untuk ditangkap kembali dan ditahan. Upaya pencarian tersangka terus dilakukan polisi. Jika BD ini ditemukan, polisi memastikan akan langsung menahannya dan menjeratnya dengan pasal 44 tentang KDRT. Untuk pelaku saat ini atau untuk tersangka saat ini masih belum kita lakukan penangkapan, tapi tim opsional di lapangan Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih melakukan pencarian memburu terhadap tersangka. Penyidik memperoleh fakta hukum alat bukti bahwa nanti ketika tersangka setelah dilakukan penangkapan bisa dilakukan penahanan. Bukan soal jagoan.
warga satu persatu gua bantai. Rekaman video inilah yang jadi awal terkuaknya kasus penganiayaan suami terhadap istri di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Ironisnya, sang suami tega memukul istrinya yang tengah hamil 4 bulan, diduga hanya karena cemburu. Tak hanya babak belur dan sakit di tubuh bagian belakang, korban juga mengalami trauma kejiwaan. Pasti gua bantai. Satu keluarga satu persatu gua bantai. Tak cukup menganiaya istri, pelaku juga sempat mengirim pesan ancaman pembunuhan terhadap korban serta keluarganya lewat pesan voice note WhatsApp jika berani melaporkannya ke polisi. Kalau kondisi korban saat ini sih sedang mendalami pemulihan trauma yang cukup berat ya untuk KDRT yang sekarang. Mungkin dia baru pertama kali mengalaminya, jadi tidak terlalu banyak berbicara terhadap orang. Terus untuk lukanya gimana, Bang? Untuk lukanya sih kita lagi tahap proses pengobatan. Meski sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka, polisi sempat tidak menahan pelaku karena belum cukup bukti dan tindak pidana tersebut masih tergolong ringan. Barulah setelah adanya hasil visum, polisi akhirnya menetapkan sang suami berinisial BD sebagai pelaku KDRT dan berencana menahan pelaku. Namun, keberadaan pelaku belum diketahui. Polda Metro Jaya pun memberikan pendampingan kasus KDRT ini. Tahap ini dan tentunya ini akan berkesinambungan, tetap akan kita lakukan pemeriksaan dan undang-undang KDRT sudah diterapkan sejak awal ya. Tentu ada backup, asistensi ini kan backup secara teknis terkait dengan proses penyidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya. Jadi belum mengalami juga atau iya, mengasistensi itu masuk bagian daripada kalau surat perintah penyidikannya kan Polres Tangerang Selatan ya, yang dilakukan oleh Polres. Kemudian asistensinya adalah ada wasidiknya, kemudian ada pejabat teknisnya, dalam hal ini adalah Subdit Renakta ya, yang memang secara profesional biasa dan secara aturan undang-undang paham untuk melakukan proses penyidikan ini. Kini, upaya pencarian pelaku KDRT terus dilakukan polisi. Jika BD ditemukan, polisi memastikan akan langsung menahannya dan menjeratnya dengan pasal 44 tentang KDRT. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke kasus lain, saudara. Polisi menangkap pelaku pembunuhan yang jenazahnya dimasukkan ke dalam karung di Kediri, Jawa Timur. Pelaku pembunuhan ternyata adalah ayah kandung korban. Kaki Suprapto pincang. Ia ditembak polisi lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap. Suprapto merupakan pelaku pembunuhan anak kandung yang tega membungkus jenazah korban dengan karung. Selain itu, korban juga dibuang ke aliran irigasi area persawahan di Kediri, Jawa Timur. Suprapto berdalih, ia sakit hati lantaran sang anak kerap memarahinya. Hal inilah yang memicu emosi pelaku dan tega menghabisi nyawa sang anak kandung dengan cara yang sadis. sering saya kasih saran tuh marah terus lari gitu. Tersangka ini menghampiri yang bersangkutan. Setelah menghampiri yang bersangkutan, menarik tangannya, kemudian di situ korban sempat berteriak, ya. Kemudian korban itu dicekik dan mulutnya pun dibekap menggunakan tangannya, sehingga korban itu terpleset, jatuh. Usai membunuh korban, pelaku bahkan mengambil sejumlah barang berharga berupa ponsel dan perhiasan. Lantas ia kabur dan ditangkap polisi saat berada di sebuah SPBU di Kediri, Jawa Timur. Suprapto kini tak berkutik. Ia harus mendekam di penjara dan dikenai pasal berlapis. Winanto Soekarja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Informasi usai jeda di Sapa Indonesia Pagi, Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membatalkan lebih dari 4.000 calon siswa tingkat SMA sederajat dalam proses PPDB karena diduga ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak pendaftar ini. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax.
Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya masih khasiatnya. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Mudah ditelan, lebih cepat atasi masalah lambung. Daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural. Good health, better life. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Baru, Plosa panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plosa. Mood booster favorit gue nih. Mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membatalkan lebih dari 4.000 calon siswa tingkat SMA sederajat dalam proses PPDB. Pembatalan ini dilakukan karena tindak kecurangan dalam proses PPDB. Akan menindak segala bentuk kecurangan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut keikutsertaan 4.791 calon siswa di PPDB tingkat SMA sederajat dicoret karena kecurangan dengan mengubah domisili di kartu keluarga. Ridwan Kamil menyatakan langkah ini untuk memberikan efek jerah. Sudah membatalkan 4.791 calon siswa yang mencoba mengelabui domisili KKN. Sebanyak itu kira-kira yang kita batalkan untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada peraturan yang kita laksanakan.
Dua orang guru besar Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah dicopot dari jabatan fungsionalnya. Tak hanya itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pun mencopot gelar profesor untuk keduanya. Kedua guru besar yang dicopot adalah Profesor Hazan Fauzi dan Profesor Tri Atmojo. Keduanya juga menjabat sebagai Majelis Wali Amanat UNS. Beredar kabar pencopotan dari kedua guru besar ini diduga buntut dari kisruh pemilihan rektor beberapa waktu lalu. Namun hal ini diklarifikasi oleh pihak UNS yang menjelaskan pencopotan ini adalah keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menilai kedua guru besar ini melakukan pelanggaran berat sebagai aparatur sipil negara. Saya luruskan beritanya, yang memberi hukuman disiplin itu langsung Pak Menteri, bukan dari Rektor Universitas 11 Maret. Karena apa? Karena tindakan atau perbuatannya tergolong dengan hukuman disiplin pada peraturan pemerintah tentang disiplin PNS. Di sisi lain, dua guru besar UNS yang dicopot angkat bicara perihal pencopotannya oleh Rektorat UNS dan Kemendikbudristek. Keduanya menduga pencopotannya ini karena mencoba mengungkap praktek penggelapan anggaran sebesar 34,6 miliar rupiah yang terjadi di UNS. Salah satu guru besar UNS yang mengklaim ada anggaran sebesar 34,6 miliar rupiah yang diloloskan dan dibelanjakan tanpa persetujuan Majelis Wali Amanat dan proses tender terbuka. Kedua guru besar ini menyebut mereka dan sejumlah sivitas kampus sudah melakukan berbagai langkah untuk mencegah penggelapan ini. Keduanya pun memastikan memiliki bukti lengkap terkait dugaan penggelapan yang dilakukan oleh oknum kampus UNS. Pembekuan MBA menurut kami berkaitan dengan temuan yang mestinya kami umumkan kepada publik. Soal dugaan fraud tata kelola keuangan PNS yang menjadi wewenang rektor sekarang sebesar 34,6 miliar. Fraud itu artinya penyimpangan dalam hal keuangan. Saudara, pada Senin siang, dua guru besar UNS yang dicopot ini juga mendatangi kantor Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Mereka membawa sejumlah berkas yang disebut sebagai bukti dugaan penggelapan anggaran di UNS. Mereka mengklaim perincian dugaan penggelapan anggaran yang dilakukan di UNS sebesar 34,6 miliar rupiah. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kasus gudang penimbunan BBM ilegal di Sumatera Utara memasuki babak baru. Hari ini, mantan Kepala Bagian Dit Narkoba Polda Sumatera Utara Akhirudin yang menjadi salah satu tersangka telah menjalani sidang perdana. Sidang nantinya akan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Akhirudin menjadi salah satu tersangka karena diduga membackingi atau menjadi pengawas gudang penimbunan BBM ilegal yang berada tak jauh dari tempat tinggalnya. Ini adalah kasus kedua Akhirudin. Sebelumnya dia menjadi terdakwa kasus penganiayaan dan sudah menjalani sidang perdana pada pekan lalu. Dalam dakwaan jaksa, terdakwa Akhirudin dinyatakan dengan sengaja turut membantu penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya terhadap Ken Admiral pada bulan Desember 2022. Saudara, hari ini mantan Kabak Dit Narkoba Polda Sumatera Utara Akhirudin akan menjalani sidang perdana terkait kasus penyalahgunaan BBM ilegal. Kita akan pantau situasi terkini dari Pengadilan Negeri Medan bersama dengan jurnalis Kompas TV Budi Satria. Budi, selamat pagi. Jam berapa nanti sidang ini akan dimulai? Selain Akhirudin, apakah ada tersangka lainnya yang juga akan menjalani sidang perdana? Selamat pagi kalian dan juga saudara. Memang hari ini dijadwalkan bahwa mantan perwira di jajaran Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin yang terjerat kasus juga gratifikasi aktivitas gudang minyak solar ilegal di
kediamannya rencananya memang akan menjalani persidangan perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Selain terdakwa AKBP Akhirudin Hasibuan, 2 terdakwa lainnya juga rencananya akan menjalani persidangan pada hari ini, yakni Direktur Utama PT Armira yang merupakan pemilik dari gudang solar ilegal dan seorang petugas lapangan yang hari-hari mengelola gudang minyak solar ilegal di sekitar kediaman AKBP Akhirudin Hasibuan. Demikian Helen. Ya, Budi, jika memang nanti kan kita akan melihat sidang perdana, kemudian kita juga akan mendengarkan sama-sama terkait dakwaan yang nanti akan diberikan kepada Akhirudin. Tapi kalau melihat, kita kilas balik begitu mengenai kasus yang menjerat Akhirudin ini seperti apa sampai akhirnya terungkap dan dirinya bahkan ditetapkan sebagai tersangka? Ya, kasus dugaan AKBP Akhirudin Hasibuan ini terkait menerima gratifikasi dari aktivitas gudang solar ilegal ini terungkap dari kasus penganiayaan yang melibatkan anak Akhirudin Hasibuan yang terjadi pada Desember 2 tahun lalu. Setelah kasus itu mencuat, kemudian terungkap bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima gratifikasi dari PT Armira selaku pemilik gudang untuk membackingi seperti itu aktivitas penimbunan solar ilegal yang berada di gudang tak jauh dari kediamannya. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Budi Satria. Nanti kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda ketika sidang sudah dimulai. Terima kasih. Gimana bawaannya? Tapi kalau itu dibaca juga oleh semua hakim agung. Pasca bergesernya kewenangan pembinaan dan organisasi pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis yudisial kepada 70 hakim pengadilan pajak yang berlangsung selama 2 hari di Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 70 hakim pengadilan pajak beserta panitera, sekretaris, dan staf administrasi mengikuti pembinaan teknis yudisial bagi hakim pengadilan pajak. Hal ini dimaksudkan untuk menyongsong era baru pengadilan pajak pasca Mahkamah Konstitusi menggeser kewenangan pembinaan dan organisasi pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung. Menurut Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sekaligus pembicara dalam kegiatan tersebut, Dr. Julius SHMH, para hakim pengadilan pajak yang sebelumnya sebagian besar dari Direktorat Jenderal Pajak kedepannya dapat melepaskan masa lalunya sebagai aparat eksekutif. Eksistensi pengadilan pajak ke depan. Kita harapkan pengadilan pajak ini benar-benar nanti bisa menjadi salah satu peradilan seperti yang diharapkan oleh undang-undang murni di bawah kekuasaan legislatif. Tidak ada pengaruh dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hakim pengadilan pajak kita lebih kurang 70 orang, nama staf pendukung, panitera, sekretaris dan staf administrasi. Semua dari pengadilan pajak. Dengan pembinaan teknis ini diharapkan para hakim pengadilan pajak dapat paham menjadi hakim murni karena sebelumnya keberadaannya sendiri masih di bawah pemerintah dan Mahkamah Agung. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Presiden Jokowi melantik Ketua Relawan Projo Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo baru, menggantikan kader Nasdem yang sebelumnya, Joni G Plate, yang tersangkut kasus korupsi BTS 4G. Apakah ada dampak politiknya untuk Pilpres 2024? Akan kita bahas usai jeda bersama Bayu Supiono. Jepang suka minum Ukon. Bagus buat perokok dan peminum. Ukon itu kunyit baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya maksi khasiatnya dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Dari tanaman rempah, diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Aman tiap kapsulnya, mudah ditelan, gampang diserap. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good health, better life. Jaket hilang, dompet cash hilang.
Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jaket hilang, dompet cash hilang. Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Presiden Joko Widodo resmi melantik Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana Negara. Budi Ari menggantikan Johnny G. Plate yang tersangkut kasus korupsi BTS di Kementerian Kominfo. Jokowi meminta Budi Ari mengutamakan penyelesaian proyek BTS. Presiden menghormati proses hukum kasus korupsi BTS, namun proyek pembangunan BTS tetap dilanjutkan karena menyangkut pelayanan pada masyarakat. Pertama, di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga tertinggal. Ini yang saya nggak mau, ini tugas beratnya di situ. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut akan bergerak cepat mengerjakan tugas tersebut. Tak hanya proyek BTS, Menkominfo segera melakukan penguatan media sosial yang banyak digunakan masyarakat. Kita
Kita akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Pak, tadi Ya nanti tunggu Pak Presiden. Kita pokoknya nanti akan gerak cepat ini semuanya. Dengan hadirnya Menkominfo baru, menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk mampu menjalankan tugas dengan baik sesuai visi Presiden. Apalagi kementeriannya sempat tersangkut kasus korupsi. Bagaimanakah Budi Ari menjalankan tugasnya? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, terkait dengan adanya reshuffle kabinet atau perombakan kabinet kemarin, kami hadirkan untuk mengingatkan kita semua komposisi pembagian jatah kursi para menteri di kabinet pada saat ini bagi partai politik maupun profesional. Seperti dalam grafis, dalam kabinet Indonesia Maju saat ini terdapat 19 menteri yang merupakan kader dari partai politik. PD Perjuangan menjadi partai politik yang memiliki 6 kadernya di dalam kabinet. Kemudian ada Partai Golkar dengan 4 kadernya yang menjadi menteri. Dari PKB ada 3 kader menjadi menteri. Ada juga Partai Nasdem yang punya 2 menteri tersisa saat ini di kabinet. Dan juga Partai Persatuan Pembangunan dengan 2 orang menteri. Sementara Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra masing-masing memiliki 1 orang menteri. Yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sementara menteri-menteri dari kalangan profesional atau di luar partai politik di kabinet saat ini ada 17 orang. Menteri yang mempunyai latar belakang relawan saat ini 1 orang, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi yang baru saja kemarin dilantik. Budi Ari merupakan Ketua Organisasi Relawan Projo atau Pro Jokowi selama ini. Ya, Presiden Jokowi akhirnya kemarin melakukan reshuffle kabinet dan melantik Menkominfo yang baru serta ada sejumlah wakil menteri di jajaran kabinet Indonesia Majunya. Jika lihat dari jatah kursi menteri bagi partai politik masih menjadi yang terbanyak dalam kabinet Indonesia Maju. Dan yang terakhir ada jatah menteri untuk Partai Nasdem yang berkurang di tengah isu kerenggangan antara Presiden Jokowi dengan Partai Nasdem. Nah, benarkah reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi ini merupakan politik transaksi menjelang 2024. Kita segera bahas dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Mas Nursiwan Sujono. Mas Nus, Mas Adi, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu. Iya, Mas Nus, ini saya senang nih Mas Nus pakai merah, Mas Adi pakai putih, merah putih, ya kan? Kita ngobrolnya untuk Indonesia 2024. Mas Nus, saya pikir reshuffle yang akan dilakukan, kan kita udah sempat ngobrolin reshuffle pada waktu itu, akhirnya dilakukan juga oleh Presiden. Mohon maaf, saya pikir Nasdem akan diganti semua begitu, menjelang 2024. Ternyata enggak, cuma di Kementerian Kominfo saja karena ada kasus begitu. PDI Perjuangan cukup puas dengan reshuffle kali ini? Penilaian puas dan tidak itu tentu nanti kita lihat hasil dari keputusan yang dilakukan oleh Presiden selaku pemegang hak prerogatif. Dan punya beliau, Bapak Presiden sudah memperhitungkan bahwa ini adalah sisa waktu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan, untuk mengerjakan hal-hal yang memang harus dikerjakan selama sisa waktu pemerintahan ini sampai Oktober 2024. Jadi tentu pada posisi kepuasan itu nanti para lembaga survei mungkin lebih logis dibandingkan saya untuk bicara. Jadi nanti karena kan gini Mas Nus, PDI Perjuangan dalam beberapa kesempatan kita ngobrol mengenai reshuffle beberapa waktu lalu, kalau kita sedikit mundur, ya kepinginnya Nasdem kalau udah nggak satu jalan ya
mundurlah, resign dari kabinet begitu. Tidak dilakukan juga oleh Nasdem, tetapi Presiden Jokowi juga pantas-pantas saja kalau merasa udah ada yang nggak satu visi kan kemudian ditukar begitu. Nah ini yang kita harapkan dalam reshuffle. Atau dalam benak saya ketika ngobrol sama kader PD Perjuangan mengenai reshuffle, ini yang dilakukan oleh Presiden. Tapi enggak, di titik ini PD Perjuangan nggak apa-apa. Ya, sekali lagi kalau berkaitan dengan kabinet tentu apa-apa, nggak apa-apa, boleh tidak boleh kan wilayahnya Pak Jokowi selaku Presiden pemegang hak prerogatif untuk menentukan siapa dan dari mana. Dan tentu yang saya ulang kembali, beliau sudah bisa memperhitungkan atau katakanlah sudah menganalisa dan memperhitungkan segala sesuatunya. Jadi saya melihatnya bahwa terkesan cukup mantap kesekian kalinya, cukup mantap dan mandiri untuk kesekian kalinya mengambil keputusan atas hak prerogatifnya berkaitan dengan reshuffle kabinet ini. Jadi tentu itu sudah sekali lagi berkali-kali saya katakan beliau tentu sudah mempertimbangkan berbagai aspek, berbagai pertimbangan-pertimbangan, memperhitungkan dari mana, kemudian dari dan siapa, dan ditaruh di sebelah mana, itu tentu sudah memperhitungkan berbagai hal. Oke, ya, prerogatif dari Presiden Jokowi. Mas Adi, analisa Anda, kalau kita melihat posisi Nasdem yang memang sebetulnya sudah berseberangan visi misinya untuk 2024 dengan koalisi yang saat ini, saya bilang dipimpin dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Sorenya setelah kemarin pelantikan malah ketemu nih. Kita publik agak kaget juga dengan situasi-situasi reshuffle kemarin. Sudah Nasdemnya nggak diganti semua, cuman satu, itu pun karena ada kasus. Kemudian sorenya kita pikir udah nggak akan ketemu lagi kan gitu. Ternyata Pak Jokowi masih ketemu tuh di istana dengan Pak Surya Paloh. Mas Adi, analisa Anda? Ya, pada prinsipnya Jokowi itu ingin tunjukkan kepada publik bahwa persoalan reshuffle itu bukan persoalan like is dislikes, bukan persoalan beda mazhab ya di 2024 dengan Nasdem misalnya, tapi murni alasan profesionalisme dan kinerja, termasuk kasus hukum. Jadi ini yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa Joni Plate diganti dan tidak mengganti menteri dari Nasdem yang lainnya, Mas Bayu. Ya, sekalipun misalnya begitu banyak kinerja-kinerja kementerian yang lain, tapi karena masih bisa diharapkan bisa tuntas dan bisa maksimal di 2024, Jokowi sepertinya masih memberikan kesempatan kepada partai-partai manapun, termasuk partai Nasdem yang menterinya ada di dalam itu untuk membuktikan bahwa mereka bisa bekerja. Oleh karena itu, jadi tidak mengherankan kalau yang diganti itu hanya sebatas Joni Plate yang memang punya kasus hukum, tapi tidak mengganti misalnya Menteri Pertanian ataupun Menteri Lingkungan Hidup yang ya sampai saat ini sebenarnya tidak ada rapot merah yang layak diberikan kepada mereka. Yang kedua yang menarik menurut saya adalah sorenya ketika Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi bertemu. Ini menunjukkan bahwa sekeras apapun persaingan politik misalnya, sekeras apapun perbedaan politik antara keduanya, terkait dengan preferensi di 2024 tidak menutup kemungkinan bahwa komunikasi, silaturahmi antara keduanya terus terjalan. Saya kira bagus ini supaya publik tidak mengait-ngaitkan bahwa hubungan Jokowi dan Surya Paloh itu terus mendidih yang akan berimplikasi pada ketidakprofesional presiden misalnya dalam memperlakukan menteri-menteri dari Nasdem. Jadi bagi saya ini menjadi penting, menjadi satu tontonan bahwa sekalipun Nasdem dalam tanda kutip sudah kelihatan menjadi oposisi dari dalam, tapi tidak diperlakukan oposisi yang sesungguhnya, ya buktinya dua menterinya masih aman. Sesuatu yang sebenarnya paling banyak ditunggu juga oleh publik, bahwa dua menteri Nasdem ini juga dianggap wassalam
tapi nyatanya tidak. Ini yang saya kira menjadi satu tema diskusi yang menarik. Satu sisi kan dulu orang menganggap bahwa semua menteri Nasdem akan di-reshuffle karena persoalan beda politik misalnya di 2024. Nyatanya itu tidak dilakukan oleh Jokowi. Jadi diganti murni persoalan hukum yang membelit kader Nasdem yang saya kira tidak merembet kemana-mana, yang juga menyangkut misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanian. Yang ketiga menurut saya yang menariknya Mas Bayu, biasanya Jokowi ini melakukan reshuffle kabinet itu pada hari Rabu. Yang ini belum Rabu ya, betul juga. Ya, yang sering disebut oleh publik kalau hari Rabu itu udah Rabu keramat, bukan Rabu kiamat. Tapi kemarin kenapa hari Senin? Kemudian banyak yang menduga-duga, jangan-jangan ini sebagai bentuk reaksi dari istana gitu, karena memang sikap Nasdem dalam apel siaga hari Minggu lalu kan cukup tajam dan cukup keras, karena ingin mendowngrade semua hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Satu sisi misalnya menganggap revolusi mental itu sama dengan mazhab perubahan yang mereka usung, tapi footnote-nya itu yang tidak mengenakkan mungkin ya. Tapi revolusi mental itu tidak bisa berjalan dengan maksimal dan tidak tuntas. Makanya itu yang sepertinya suasana kebatinan kenapa reshuffle itu diumumkan hari Senin, bukan hari Rabu. Jadi bentuk spontanitas bahwa ini adalah sikap politik yang tegas dari pemerintah, bahwa ketika Nasdem sudah mulai menyalak, menunjukkan dirinya sebagai oposisi, maka tak ada waktu yang kemudian layak untuk diulur terkait dengan pergantian kabinet itu. Ini kemudian belakangan ini menjadi perdebatan-perdebatan ya, menjadi bumbu-bumbu demokrasi terkait dengan reshuffle kabinet. Tapi overall bagi saya, Jokowi ingin menunjukkan kepada publik bahwa reshuffle itu bukan karena perbedaan politik di 2024, tapi murni alasan hukum dan bukan karena alasan yang lainnya. Jadi tidak kan setelah ada reshuffle sorenya justru bertemu. Apa yang kira-kira dibicarakan dengan Pak Surya Paloh? Kalau mungkin Anda juga punya telinga-telinga di dinding istana begitu, penasaran saya, atau ini sekedar menjaga khasnya Pak Jokowi yang orang Jawa begitu, ada sesuatu yang keras betulnya dia lakukan nih, saya ganti ya gitu. Dan apa kemudian ada negosiasi-negosiasi apa, kan nggak ada yang pertemuan itu terutama ini untuk Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, nggak mungkin nggak berkaitan dengan 2024 yang bisa kita coba tebak begitu. Apa yang dibicarakan, nggak cuma sekedar ketemu pastikan Mas Adi? Ya pastinya yang dibicarakan banyak hal tentang reshuffle, tentang hubungan keduanya, tentang bagaimana Nasdem dan Istana, soal relationship-nya yang belakangan ini dianggap cukup mendidih suhu politiknya. Tapi bagi saya pastinya Pak Surya Paloh bicara tentang positioning politiknya, soal kemungkinan akan terus mengusung Anies Baswedan dalam poros perubahan maju ya di 2024. Itu tidak bisa dibantah, tinggal bagaimana cara mengkomunikasikannya saja dengan Presiden. Tapi yang menarik adalah ketika Nasdem sudah diposisikan sebagai oposisi, ketika Nasdem sudah dimarginalkan, tidak pernah diajak bertemu misalnya dalam rapat-rapat ketua umum, tapi pertemuan keduanya masih tetap dilakukan. Bagi saya ini dua hal. Pertama mungkin Surya Paloh gitu ya, Nasdem akan menegosiasikan bahwa pilihan politiknya tidak bisa dibantah Mas Bayu. Ini adalah jalan demokrasi yang akan mereka tempuh, bahwa sekeras apapun perbedaan politik, komunikasi, intensitas akan terus dilakukan antara keduanya. Toh semuanya ini adalah pilihan politik demokratis yang tidak menyalahi prosedur-prosedur apapun. Ini yang saya kira menjadi salah satu tema dan fokus pembicaraan antara keduanya. Tapi wallahu a'lam apalagi yang dibicarakan ya, tapi saya membaca rata-rata bahwa Nasdem itu sikap politiknya tidak akan berubah. Iman politiknya akan tetap tegak lurus, bahwa mereka terus berusaha mengupayakan Anies Baswedan maju Pilpres melalui poros perubahan dan diusung oleh ketiga partai politik. Oke. Mas Nus, PDI Perjuangan sebagai partai politik yang menjadi pilar utama dari Presiden Jokowi untuk 2 periode ini juga tidak apa-apa bahwa Presiden Jokowi, Pak Jokowi masih bertemu dengan Surya Paloh Nasdem yang memang sudah berseberangan? Mas? Tentu itu adalah langkah-langkah yang diambil oleh Presiden, yaitu di dalam wilayah lingkup sekali lagi kebijakan yang di dalam wilayah Pak Jokowi sendiri selaku Presiden, sehingga
setelah diputuskan yang diganti yang mana berasal dari mana, yang menjadi catatan tentu karena perjumpaan itu dilakukan setelah pelantikan. Jadi pada perbedaan biasanya nanti yang menganalisa Mas Adi saja. Adakah perbedaan antara berjumpa sebelum dan sesudah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi PDI Perjuangan tadi disebut oleh Mas Bayu sebagai pilar pemerintahan Pak Jokowi. Ya, kalau publik mungkin bahasa tersebut sepertinya sebuah kenikmatan, sebuah hal yang membuat kebanggaan begitu. Tapi tentu bahwa apapun yang terjadi pada akhirnya negatif, positif, atau katakanlah gambaran yang tidak baik ataupun buruk, itu semua akhirnya kembali kepada mau tidak mau berimplikasi ke PDI Perjuangan. Ya, itu menjadi hal yang kadang-kadang kan kita merasakan pula pada beberapa waktu terakhir ini, lebih banyak gambaran yang bisa menerpa PDI Perjuangan sendiri yang Pak Bayu Kompas TV menyebutnya sebagai pilar, yaitu adalah konsekuensi ya antara sebuah kebanggaan kadernya jadi presiden dengan sikap yang mungkin bisa menjadi tidak nyaman bagi partai. Itu hal-hal yang konsekuensi yang harus kita terima saja dalam situasi seperti ini. Yang kita ingin tahu itu Mas Nus, kalau sebagai seorang presiden Pak Jokowi begitu, pasti dia mengerti juga siapa yang mendukungnya secara kuat begitu, partai politik untuk maju kan semua orang pasti mengerti. Hal-hal semacam bertemu dengan Pak Surya Paloh, dengan Nasdem kemarin sore di istana itu PDI Perjuangan biasanya sudah tahu lebih dulu, diajak diskusi, atau memang ada di mana waktu-waktu Pak Joko Widodo sebagai seorang presiden memang tidak berkomunikasi dan memang tidak harus. Saya meyakini PDI Perjuangan juga mengerti ada hal-hal yang memang sudah dipercayakan kepada kadernya Joko Widodo ketika menjadi presiden. Nah, pertemuan-pertemuan seperti ini tuh konsultasi dulu atau komunikasi nggak? Bukan konsultasi, saya nggak pas menempatkan ini. Berkomunikasi dulu atau setelah ketemu kemudian dikomunikasikan apa yang dibicarakan dan lain-lain. Sebenarnya PDI Perjuangan tahu nggak mengenai pertemuan kemarin sore itu? Atau sebagai sebuah rencana? Pak Nus? Terlalu jauh lah kalau hal-hal seperti itu. Itu kan sangat wilayah yang di wilayah menjadi wilayah kebijakan Presiden Jokowi ya, akan berjuang dengan siapa dan sebagainya. Tadi saya katakan bahwa keputusan reshuffle kali ini sebetulnya juga untuk kesekian kalinya bahwa itu membuktikan dahulu ada kesan dengan istilah petugas partai. Ya. Tidak demikian, semua kebijakan itu kita melihat itu adalah ya sudah, itu adalah wilayah hak prerogatif Presiden Jokowi. Dan untuk kesekian kalinya, saya katakan tidak hanya kali ini. Jadi saya membaca gini soalnya, PDI Perjuangan tuh kepingin kan koreksi saya Mas Nus dan juga Mas Adi, saya tuh membacanya ketika kita bicara reshuffle pada waktu yang kemudian dilakukan sekarang ini oleh Pak Jokowi itu, ya udah Nasdem kalau memang nggak ada satu visi lagi ya sudah keluar dari kabinet, dan itu kan bisa dilakukan oleh seorang Presiden Jokowi, prerogatifnya.
keras tuh PDI Perjuangan berkaitan dengan ya sudah keluar aja kalau nggak mau dalam satu kapal begitu. Tapi ternyata Presiden Jokowi punya pertimbangan-pertimbangan, langkah-langkah yang saya bilang berbeda nih dengan PDI Perjuangan, dan ini saling dihormati. PDI Perjuangan menghormati dan Presiden Jokowi pasti mengerti bagaimana mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan. Saya benar nggak, Pak Nus? Ya, benar semuanya sih tidak, tapi hampir sebagian disampaikan oleh Mas Bayu demikian bahwa kembali bahwa tadi saya katakan bahwa itu adalah semua adalah sebenarnya wilayah di pemerintahan yang di bawah pemimpinan Pak Jokowi, dan beliau memiliki kewenangan tersebut. Jadi kalau urusan ketemu saja harus konsultasi dan sebagainya, tampaknya itu terlalu jauh juga ya, tidak tepat lah. Itu nanti malah menggambarkan hal yang tidak sesuai. Hanya saja secara keseluruhan tentu masing-masing sudah memiliki, masing-masing maksudnya antara Pak Jokowi dan kemudian PDI Perjuangan sebagai tempat beliau, partai politik tempat beliau bernaung, itu masing-masing sudah, sekali lagi tadi saya sudah mengulang kembali bahwa di awal beliau sudah mantap dan memperhitungkan berbagai aspek sampai pada akhirnya hak prerogatif itu diputuskan seperti yang kesekian kalinya, kalau saya hitung sudah berapa? 5 atau 5 lebih, 6 kali lebih reshuffle ini dilakukan. Dan kali ini yang kemarin, yang terakhir kemarin, ini berapa kali? Mas Adi yang mungkin bisa menghitung, berapa 7 atau 8 kali. Ya, itu adalah menjadi jawaban yang selama ini banyak yang memaknai petugas partai itu tidak tepat ya, memaknai dengan tidak tepat dan membacanya juga tidak cocok ya, dan ini kita bisa menjawab hal-hal tersebut. Presiden selaku kepala pemerintahan, kepala negara, semua bisa beliau lakukan dengan bebas, dengan bahkan tadi ada pertanyaan apakah ini sudah sesuai tidak dengan itu adalah jawabannya sudah tercermin sendiri. Itu langkah langkah mantap, langkah yang sudah diperhitungkan. Kira-kira bagaimana dengan di sana, kira-kira berhitungnya bagaimana, dan saya akan bagaimana, semua tentu sudah diperhitungkan oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Nus, kita dapat poinnya. Sudah bergabung juga Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum dari DPP Partai Gerindra. Mas Habibur Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke topik kenapa Mas Habibur Rahman ini kita undang pagi ini, saya ingin dapat tanggapan saja singkat dulu sebelum saya jeda untuk bagian yang pertama. Ada tanggapan mengenai masih bertemunya Pak Jokowi setelah pelantikan atau reshuffle kabinet kemarin dengan Nasdem, Mas Habibur Rahman? Ya, kita memaknai pertemuan tersebut sangat-sangat positif sekali ya. Jadi sebagaimana terus disampaikan juga oleh bos saya Pak Prabowo Subianto, perbedaan tidaklah membuat kita terpecah belah. Perbedaan dalam hal ini terkait pilihan-pilihan politik menjelang pemilu 2024. Ya, kita sebagai bangsa harus dewasa mensikapi perbedaan tersebut, dan kita juga tetap harus dalam satu frekuensi besar yang sama. Bahwa setajam apapun perbedaan, tetapi kepentingan bangsa dan negara harus sama-sama kita kedepankan. Untuk itu para elit ya, harus memberikan contoh bagaimana situasi yang damai, guyup, rukun tercipta di antara para elit, sehingga di grassroots-nya ya, kita bisa benar mencegah terjadinya polarisasi atau perbedaan yang antagonis antar para pendukung. Nah, ini penting sekali. Baik, ya. Di sini mantapnya analisa Mas Nus tadi atau pendapatnya Mas Nus saya garis bawahi biar kita mengerti betul. Dalam politik
boleh beda pendapat, keras, berseberangan, tapi berdialog, bertemu untuk membicarakan sesuatu, itu ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kemarin sore setelah pergantian salah seorang menterinya di kabinet. Setelah ini kita sambung. Ini saya mau jelaskan kenapa Mas Habibur Rahman yang kita undang. Karena yang menggantikan dan diangkat menjadi Menteri Kominfo ini adalah seorang ketua relawan Projo. Setelah sekian tahun, ya Mas Adi, relawan berharap menjadi menteri. Mungkin saya kurang tepat, tetapi nanti Anda punya analisanya. Akhirnya sekarang ada yang menjadi menteri dalam kurun waktu yang memang singkat. Apa ini juga berkaitan karena banyak pendukung Pak Jokowi yang sudah menyeberang ke arah-arah tempatnya Mas Habibur Rahman, ke Gerindra atau Pak Prabowo. Nah, kita bahas setelah jeda. Jangan kemana-mana. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le mineral. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le mineral. Nanti sebetulnya yang merah adalah merah Pak buat Pak Jokowi atau ini akan betul-betul dipakai nanti di 2024. Karena sekarang saya membacanya agak terbelah pendukung Pak Jokowi. Ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Pak Ganjar. Mas Adi? Ya pada prinsipnya begitu Mas Bayu. Saya membaca kenapa Budi Ari yang kemudian ditunjuk jadi menteri. Kalau kemarin-kemarin kan Ketum Projo ini kan bicaranya tidak terlampau dianggap dan tidak terlampau penting karena posisi politiknya tidak terlampau strategis. Tapi beda ceritanya kalau Ketum Projo Budi Ari jadi ini kapasitasnya bukan kapasitas kaleng-kaleng, tapi sebagai kapasitas yang orang cukup dekat dengan Jokowi, kapasitasnya sebagai menteri yang saya kira memang tingkat objektivitas, agresivitas, termasuk resultantenya agak sedikit setara dengan yang lain. Ini yang kemudian sepertinya ingin ditunjukkan kepada publik oleh Jokowi. Relawan itu adalah something. Relawan itu adalah instrumen politik yang bisa menjelaskan apa keinginan-keinginan Jokowi yang sesungguhnya terkait dengan preferensi dan sikap politiknya menuju 2024. Mengingat Jokowi ini kan bukan ketua umum, mengingat Jokowi ini saat ini selalu dibaca oleh publik, sikap politiknya masih dianggap mendua, Mas. Maka satu-satunya cara paling nyaman bagi Jokowi, paling mungkin bagi Jokowi, bicara tentang kecenderungan politiknya adalah melalui para relawan politiknya. Oke. Mas Habibur Rahman, sekarang Pak Jokowi masih mendua, jadi masih bisa banyak foto dan video berkaitan dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ataupun dengan Pak Ganjar, begitu saya menebaknya. Jadi ini bisa Anda ada khawatiran bahwa kemudian Pak Jokowi akan menyatukan satu waktu nanti para pendukungnya untuk mendukung salah satu dan bisa saja mungkin bukan Pak Prabowo. Mas Habibur Rahman. Ya pertama saya perlu menyampaikan juga bahwa
sudah benar disampaikan Mas Adi Prayitno, ya penunjukan Mas Muni atau Budi Ari ini sebagai menteri adalah dalam konteks memuliakan relawan, memberikan posisi yang terhormat kepada relawan. Kita tahu ya sebetulnya bukan hanya memuliakan relawan, tapi memuliakan aktivis. Ya. Kita tahu ya, bukan hanya Mas Muni ya, wakilnya ya Pak Nejar Patria juga berlatar belakang relawan yang sejak dahulu kita kenal sebagai aktivis 98. Ya. Keduanya ya selain sebagai aktivis juga mempunyai latar belakang di bidang komunikasi yang sangat erat karena pernah menjadi wartawan di media-media yang sangat-sangat penting. Nah, pemberian posisi yang kepada menteri dan wamen sekaligus di satu kementerian kepada 2 orang aktivis, saya pikir pertama kali terjadi dalam sejarah. Coba kita lihat di kabinet sebelumnya, bahkan sejak zaman Bung Karno sekalipun, sepertinya saya tidak menemukan fenomena yang seperti ini. Jadi memang ini membuat semangat bahwa siapapun kita berkiprah lewat manapun, mau lewat partai politik, mau lewat organisasi relawan, kalau kita memang mempunyai kemampuan, ya, maka kita akan mendapatkan capaian yang layak. Yang kedua, ya yang tadi ditanyakan soal apakah kita khawatir atau tidak, bagaimana nanti Pak Jokowi menentukan sikap. Kalau kami sih santai-santai saja, ya. Kami menikmati dinamika demokrasi ini mengalir seperti air, ya. Kami lakukan hal-hal yang terbaik. Yang paling penting kami perlu terus menegaskan komitmen kami, komitmen Pak Prabowo Subianto bahwa kami akan menjaga, akan meneruskan, akan melanjutkan legacy, kemudian prestasi, capaian dan semua kebijakannya Pak Jokowi yang ada saat ini. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Mas Nus, kalau dari sisi PDI Perjuangan saya melihatnya dari sisi apakah kemudian mengkhawatirkan bagi PDI Perjuangan sebagai partai politik begitu di 2024 bahwa relawan nanti akan juga punya peran penting. Kalaupun tidak sama persis, tetapi selama ini sudah dibuktikan relawan juga punya mesin yang bisa menggerakkan seseorang bisa menjadi seorang pemimpin melalui pemilu. Mas Nus. Jadi Mas Bayu, Kompas TV tadi sudah menyampaikan di awal, itulah PDI Perjuangan sebagai pilar-pilar pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf ini. Ya. Itu sisi kalimat, sisi lain. Di sisi yang lain kita pun juga harus bersiap-siap dengan berbagai narasi yang tidak konsekuensinya tidak baru berapa menit yang lalu, dan ini muncul pertanyaan bagaimana karena ini apakah bisa sejalan dengan PDI Perjuangan atau katakanlah menguntungkan dan tidak. Itu semua ya kita sudah konsekuensi itu harus siap kita menghadapinya karena banyak hal yang tidak menguntungkan, katakanlah bahasa mudahnya demikian. Ya, itu beberapa waktu terakhir ini di satu sisi semua pihak mengetahui Pak Jokowi itu berasal dari mana, tapi begitu ada sesuatu hal yang sifatnya mungkin tidak sejalan, itulah yang akan muncul di publik ya. Jadi ini saya tadi sudah mengungkap bahwa ini sebenarnya menjawab salahnya memaknai istilah petugas partai yang terbukti bahwa kesekian kalinya semua sudah mengatakan itu. Pas Adi tadi mengatakan ini mandiri sikap bahwa sikap presiden dalam menentukan mengambil keputusan itu dilakukan dengan tidak ada hal-hal yang sifatnya keterikatan demikian, dan itu bukan kata. Jadi sebenarnya karena kami sudah cukup kesekian kalinya melalui proses demokrasi ini, konsolidasi internal tetap berjalan seperti biasa dan kita terus
mensolidkan di internal untuk menghadapi pemilu 2024 ke depan. Sehingga apapun ya sudah, kita itu satu-satunya cara adalah melakukan konsolidasi yang terus-menerus kita lakukan untuk mensolidkan barisan kita untuk menghadapi pemilu ke depan. Kita tidak bisa terayun-ayun dengan berbagai kemungkinan dinamika politik yang akan muncul, meskipun itu kadang-kadang memberatkan di secara psikologis atau katakanlah posisi tidak nyaman, tapi itu konsekuensi yang harus siap kita hadapi. Baik, saya harus menutup obrolan kita atau diskusi kita pada pagi hari ini setelah kita melihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi yang kita sudah lihat tanda-tandanya cukup lama, reshuffle kabinet, dan kita percaya bahwa ini adalah prerogatif Presiden dengan penuh pertimbangan sudah dilakukan, dan semua termasuk partai politik pendukung, ada Gerindra, ada PD Perjuangan dan partai politik lain, tinggal kemudian berharap yang terbaik dalam 1,5 tahun ke depan untuk Kabinet Indonesia Maju ini menyelesaikan banyak tugas-tugas yang tersisa. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Mas Habibur Rahman, dan Mas Nus. Yo, sama-sama, sehat. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Itu tadi perbincangan kita mengenai pasca reshuffle kabinet, saudara. Kami masih akan kembali setelah jeda. Apa yang kemudian kita akan hadirkan adalah berkaitan dengan apa yang menjadi terkini dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Diduga terkait dengan pencucian uang, PPATK memblokir ratusan rekening dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Lengkapnya sesaat lagi. Kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Aioli terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Hai Ibu, Darius? gimana cara Ibu bersihkan toilet? Biasanya sih pakai pembersih lantai. Tapi itu untuk lantai, tidak menghilangkan kerak dan noda membandel di toilet. Coba Harpic Tenex baru. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan mudah, hanya dalam 5 menit. Wah, 10 kali lebih bersih. Ibu Lita sudah buktikan tantangan Harpic. Selanjutnya, giliran Anda. 10 kali lebih bersih, segampang itu. Kalah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Ahlinya redakan nyeri otot dan sendi. Aduh, nyeri, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, kembali aktivitas tanpa nyeri dan 3K. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Aioli terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Nggak bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyal, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Ini wangi yang semua cewek wajib punya. Posh Girl Perfume Spray baru. Wangi blasting. Blooming everywhere. Makes your day more cheerful and sweet. Terik matahari, chill aja lagi. Wanginya Posh, gak habis-habis. Kecium di mana-mana. Mau wangi berkali-kali kayak kita? Posh Girl dulu dong. From AM to PM, wangi terus in every move. Posh Girl Perfume Spray. Let's make your move. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Gue pengen minum kopi racikan barista.
Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Beli 2, ekstra 1. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali dilaporkan ke polisi. Kali ini oleh Forum Indramayu yang menggugat atau FIM. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun dilaporkan atas dugaan pelanggaran tentang pengelolaan dan pendistribusian pajak serta infak. Laporan ini dilayangkan ke Polres Indramayu, Jawa Barat. Menurut FIM, pelanggaran pengelolaan dan pendistribusian zakat serta infak tersebut sudah berlangsung cukup lama. Kejanggalan yang ditemukannya apa aja, Pak? Infaknya, soal infak, soal zakat, karena soal infak dan zakat itu sudah ada pengurusannya, ada kewenangannya, dan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Itu adalah Basnas. Jadi kalau selain dari pihak Basnas atau yang tidak mendapatkan izin dari Kementerian dan Basnas, ya itu adalah illegal fundraising. Itu menurut FIM. Ratusan rekening pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang telah diblokir PPATK. PPATK menyebut pemblokiran rekening itu dilakukan agar pihak kepolisian bisa melakukan penelusuran dan mengetahui aliran dana yang diduga terkait dengan pencucian uang. PPATK telah menganalisis kepemilikan ratusan rekening pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. PPATK akhirnya memblokir ratusan rekening milik Panji Gumilang yang terindikasi tindak pidana pencucian uang. Sesuai kewenangannya, PPATK bisa melakukan pemblokiran untuk mencegah Panji Gumilang memindahkan dana yang diduga terkait dengan pencucian uang. PPATK sebagai intelijen di bidang keuangan atau Financial Intelligence Unit memiliki kewenangan utama yang salah satunya adalah kewenangan untuk meminta penyedia jasa keuangan atau PJK, di mana salah satunya adalah bank, untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 44 ayat 1 huruf I Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan yang dilakukan oleh PPATK ini dimaksudkan agar dapat mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto membantah punya keterkaitan khusus dengan Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun sendiri tengah menjadi sorotan lantaran pimpinannya Panji Gumilang tengah terjerat masalah hukum. Lebih lanjut, Wiranto menjelaskan hubungannya dengan Pondok Pesantren Al Zaitun pernah terjalin saat dirinya maju di pemilu 2004 sebagai calon presiden. Kala itu, ia kerap mengunjungi berbagai pondok pesantren untuk berkampanye, termasuk di Al Zaitun. Sudah di Tempo sudah saya sampaikan bahwa itu kan hanya mengkait pada saat saya menjadi calon presiden di tahun 2004. Saya kampanye di banyak pondok pesantren termasuk di Al Zaitun, ya. Dengan demikian maka saya memberikan berbagai kebijakan yang akan saya bangun sebagai calon presiden waktu itu. Dan pada saat pemilu memang suara saya cukup besar di sana. Itu aja, setelah itu memang saya nggak ada kaitan apa-apa dengan itu, ya. Usai jeda, segmen Kompas Bisnis akan hadir untuk Anda dengan informasi mengenai di mana tiap tahun ada 1,85 juta lulusan sarjana dan diploma dari perguruan tinggi. Sementara lapangan kerja hanya tersedia sebanyak 300 hingga 400 ribu saja. Apa yang bisa perguruan tinggi lakukan agar lulusan match dengan kebutuhan industri? Simak selengkapnya usai jeda. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi.
Dapat meter lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa dapat. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Ini dipanggang, gak digoreng. Ini baru mie sedap Big. Mie yang prosesnya dipanggang, gak digoreng. Wah, mie-nya kenyal. Enak banget. Wow. Sehat lagi. Mie-nya terbuat dari bayam dan kunyit. Mie bake ada toppingnya, crispy seaweed. Wow. Yang soto crunchy daun jeruk. Bake. Fix enak. Baru mie sedap Big. Prosesnya dipanggang, gak digoreng. Dapetin sehat yang pasti enak. Dari Wings Food. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Minum Isoplas Koko, baru nih dari Isoplas. Isotonik yang segarnya seenak kelapa Thailand. 7 ion lengkap, badan full terhidrasi. Stay fit, aktivitas jalan terus. Isoplas Koko, excellent hydration dari Wings Food. Baru juga isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Perasaan udah makan, kok masih dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Dikit-dikit Roma Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat meter lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa dapat. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Halo selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, saya Pascalis Siswari. Saudara kalau lulus kuliah bisa langsung kerja tentu jadi impian semua orang. Apalagi persaingan kerja makin ketat karena setiap tahun ada 1,85 juta lulusan sarjana dan diploma dari perguruan tinggi. Sementara lapangan kerjanya cuma tersedia 300 sampai 400 ribu saja. Apa yang bisa perguruan tinggi lakukan agar lulusannya match dengan kebutuhan industri? Pagi ini kita akan berbincang bersama Rektor Universitas Pertamina Profesor Dr. Wawan Gunawan Akadir. Pak Wawan, halo, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Oke, Pak, sebelum kita ngobrol soal match nih antara lulusan dan pekerja, sebenarnya Universitas Pertamina ini target ataupun misinya nih apa sih, Pak? Baik, terima kasih sekali nih. Tapi sebelum itu Mbak tahu nggak di mana Universitas Pertamina? Di Permata Hijau. Ya tepatnya di Simpruk ya, Simpruk, Jakarta Selatan. Jadi terima kasih sekali. Jadi Universitas Pertamina itu didirikan oleh Pertamina tahun 2016. Tapi saat itu karena untuk mendukung bisnis Pertamina, maka orientasinya Universitas Pertamina adalah untuk bisnis dan teknologi energi. Nah, dengan demikian maka diharapkan sebetulnya para lulusannya nanti bisa mensupport kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan energi. Tapi energi bukan hanya oil and gas ya. Energi secara keseluruhan, gitulah kira-kiranya secara garis besar. Nah, dengan demikian maka harapannya nanti setiap lulusan khususnya dari Universitas Pertamina itu siap menghadapi tantangan di bidang energi. Energinya bisa oil and gas, bisa energi baru, dan energi terbarukan. Jadi sebenarnya lengkap.
Oke, ini sebenarnya lengkap dari target dan tujuannya. Tapi kalau ketika ada kampus yang berdiri, Pak, tentu harapannya bisa mencetak mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, yang bisa nanti match dengan industri juga. Apa yang Universitas Pertamina lakukan untuk bisa membuat SDM yang unggul dan tentunya berkualitas, Pak Wawan? Nah, ini menarik sekali pertanyaannya nih. Jadi terima kasih sekali. Jadi begini, kalau kita mempersiapkan mahasiswa, khususnya dalam konteks quality, maka ada 3 faktor utama. Faktor pertama adalah berhubungan dengan kesiapan dari kurikulum. Nah, kurikulum itu memang di Universitas Pertamina disiapkan sesuai dengan masukan-masukan dan harapan dari industri. Sehingga kurikulumnya betul-betul match dengan industri, sehingga bahasanya ada link and match. Nah, faktor kedua adalah sisi dosen. Nah, dosen itu di Universitas Pertamina saat ini hampir 56-57% itu bergelar S3 yang lulusannya bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri. Nah, kemudian ada faktor penting lagi, hampir 20% itu mahasiswa di Universitas Pertamina diberikan pengalaman dari ekspertis dari industri terkait. Nah, dengan demikian ini merupakan satu kesatuan. Nah, saya kira belum dimiliki oleh universitas lain. Kita kan masih muda ya, baru 2016 didirikan. Jadi kalau anak-anak itu baru usia 7 tahun sedang berjalan gitu. Laboratorium yang ada di Pertamina Group itu bagian dari tempat mahasiswa itu melakukan praktek, melakukan riset, nanti melakukan atau membuat semacam tesis ataupun tugas akhir itu bisa bukan memanfaatkan tapi menggunakan dari semua yang tersedia di sana, sehingga sesuatu yang sudah sangat nyambung dengan industri dalam hal ini. Tapi selain Pertamina, tentu pasti itu akan jadi fasilitas juga untuk para mahasiswa yang berkuliah di Universitas Pertamina. Ada nggak sih Pak mitra-mitra lain yang juga akhirnya bisa jadi fasilitas untuk para mahasiswa ini? Ya, menarik sekali. Tapi yang pertama mungkin Pertamina dulu. Pertamina kan Pertamina Holding, di bawahnya banyak subholding. Banyak sekali, saya kira lebih dari 30 subholding. Tetapi di sisi lain, dunia energi itu kita juga berhubungan, contoh saja perusahaan internasional yang servis di dalam dunia oil and gas itu Selam Bersih. Kita sudah bekerja sama dengan Selam Bersih. Banyak juga misalnya BP ya, British Petroleum, terus juga dengan Caltex gitu kalau zaman dulu, tapi sekarang Chevron namanya, itu kita bekerja sama. Jadi sangat terbuka. UTP saya kira kan punya universitas tuh ya, Petronas, UTP itu sangat erat. Malah setiap tahun kita membuat kerjasama riset secara bersamaan. Dengan fundingnya itu matching dari kedua bagian. Jadi sudah sangat klop sekali. Dan bukan hanya Pertamina, kita luas dengan dunia itu. Nah, ini kan sebenarnya enak sekali ya, apalagi kan ngomongin energi udah pasti perusahaan-perusahaan itu yang paling cocok. Apakah ini juga jadi bagian dari, sekarang kan ada namanya lulusan merah putih nih ya Pak. Nah, apakah itu juga jadi bagian dari program tersebut Pak Wawan? Ya, menarik sekali juga nih. Aduh, banyak pertanyaannya sudah mempelajari Universitas Pertamina banyak nih Pak. Siapa tahu saya nanti mau S2 Pak, enggak ya? Nggak nyambung. Jadi gimana Pak lulusan merah putih? Jadi dengan kualitas seperti itu dan kurikulum seperti itu, ini contoh pertama bahwa saat ini kita sudah meluluskan kira-kira 2.700-an mahasiswa, alumni ya. Nah, dari 2.700 itu sekitar 96% mereka sudah bekerja, kemudian berwirausaha dan melanjutkan sekolah. Tapi yang menarik, 200 orang di situ itu bekerja di Pertamina Group. Nah, jadi saya kira cukup besar di sana. Nah, tetapi Universitas Pertamina tidak puas hanya sampai situ. Kita mencoba mengakselerate, meningkatkan lagi serapan itu, karena dari tahun ke tahun lulusan akan bertambah. Nah, dengan demikian kita meng-create yang disebut sebagai program Merah Putih mulai tahun ini. Artinya apa? Artinya nanti si mahasiswa itu akan dipersiapkan bukan hanya soft skill dan hard skill di dalam proses perkuliahan,
tapi di luar itu juga diadakan pelatihan-pelatihan. Oke. Nah, contohnya paling gampang, bagaimana menulis CV yang efisien kan gitu. Bagaimana pada saat diwawancara, itu juga sangat penting. Termasuk diberikan mentoring oleh teman-teman dari industri, bagaimana menghadapi tantangan problematika di dunia industri tersebut. Jadi saya kira mahasiswa sudah akan siap untuk itu. Itu adalah program Merah Putih yang kita siapkan. Karena program sudah banyak, mitranya juga sudah ada, dipersiapkan. Berarti Pak, terakhir, kalau ada nih mungkin pemirsa Kompas TV yang anaknya mau kuliah, terus saya kayak pengen nih masukin ke Universitas Pertamina. Caranya gimana Pak Wawan? Nah, begini. Yang pertama dulu saya ingin menyampaikan dulu, Merah Putih itu ya lebih diperkuat, karena nanti bisa bagian dari itu nih, putra-putrinya nih ya. Jadi begini. Saat ini kita mulai dengan 45, jadi program Merah Putih 45 Merah Putih. Nah ini nama 45 tidak sembarangan. Kan Undang-Undang Dasar 45, Merah Putih di dadaku ada negara Republik Indonesia tercinta kan ya begitu. Nah 45 ini nanti akan otomatis menjadi pegawai Pertamina. Nah di situ akan disaring bagaimana dari sisi indeks prestasinya, kemampuan bahasa Inggris, termasuk etikanya, dan juga ekstrakurikulernya. Nah ini nanti akan ada program yang namanya, kita penerimaannya itu dari pelatihan itu dari semester 6. Nanti akan ada promosi-promosi yang memang dia cukup baik. Nah sekarang kalau putra-putrinya ingin terutama berkarir di bidang industri, monggo. Silahkan, kami welcome menerima itu. Tinggal berhubungan dengan kami, itu siap menerima dan akan menjadi petugas-petugas utama di dunia energi. Oke, berarti bisa langsung lihat di website resminya ya Pak? Betul Oke, sekali. jadi silakan kalau memang tertarik, silakan dibuka di website resmi Universitas Pertamina. Baik, terima kasih Pak Wawan. Sama-sama. Ini semoga memberi pencerahan juga untuk yang mungkin masih bingung mau kuliah di mana, dan tentunya bisa menjadi salah satu penyumbang perguruan tinggi yang bisa kembali match pada industri yang ada di Indonesia. Siap, terima kasih banyak Pak Wawan sekali. sudah ngobrol pagi ini. Sehat selalu Pak Wawan. Alhamdulillah, terima kasih. Dan saudara, kita akan kembali usai jeda, salah satunya dengan informasi utang luar negeri Indonesia turun 4,7 miliar dolar di bulan Mei. Namun utang luar negeri pemerintah secara tahunan naik 2,3%. Jadi kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi, Kompas Bisnis segera kembali. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cepukan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa dapat. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Terus, enaknya terus. Manis asam,
chewy, manis asam, manis asam, chewy, oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Hai Ibu. Serius? Gimana cara Ibu bersihkan toilet? Biasanya sih pakai pembersih lantai. Tapi itu untuk lantai, tidak menghilangkan kerak dan noda membandel di toilet. Coba Harpic Tenex baru. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan mudah, hanya dalam 5 menit. Wah, 10 kali lebih bersih. Ibu Lita sudah buktikan tantangan Harpic. Selanjutnya, giliran Anda. 10 kali lebih bersih, segampang itu. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Kontraksin, obat demam anak andalan ibu dari masa ke masa, yang diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan quality assurance yang baik. Lahir dari keamanan mutu dan tanggung jawab sepenuh hati. Kontraksin, andalan ibu Indonesia. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, manis asam, chewy, oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Saudara, Kementerian Keuangan berkomitmen memberi pendanaan untuk Ibu Kota Negara Baru Nusantara melalui APBN. Yang akan difokuskan adalah pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan yang luasnya mencapai 6.600 hektar. Tak hanya lewat APBN, pendanaan juga akan dikombinasikan dengan dana dari investor. Sementara untuk kawasan lain yang lebih luas akan dibangun dengan menggunakan skema pembiayaan kreatif seperti blended finance. Tak hanya pembiayaan kreatif, pemerintah juga akan mendorong penggunaan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk percepatan penyediaan infrastruktur di IKN. Dari APBN 2023 kita alokasikan 26 triliun rupiah. Dan ini adalah pada utamanya membangun infrastruktur dasar dan kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi gedung-gedung di pusat pemerintahan itu dibangun dengan uang APBN. Infrastruktur dibangun dengan uang APBN. Dan ini akan terus kita lanjutkan. Karena sesuai undang-undang Ibu Kota Negara yang berlaku saat ini, Ibu Kota Negara kita itu akan pindah statusnya secara resmi pada semester 1 2024. Jadi ini tinggal tahun depan. Kita ke sorotan lain, Saudara. Utang luar negeri Indonesia turun 4,7 miliar dolar di bulan Mei. Nah, dari mana kontribusi penurunan terbesar? Jurnalis Kompas TV, Mas Niramawati akan mengulasnya dari Bank Indonesia pagi ini. Mas nih, jadi utang luar negeri kan ada dua biasanya, dari swasta dan dari pemerintah. Nah, kontribusi terbesar penurunannya dari mana ini? Iya, memang untuk utang luar negeri Indonesia ini memang turun di bulan Mei, di mana ini mengalami penurunan dari bulan April lalu. Untuk bulan Mei ini sendiri berada pada angka 389,3 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan pada bulan April itu berada pada angka 403 miliar dolar Amerika Serikat. Secara ini mengalami kontraksi sebesar 1,7% secara year on year-nya, di mana sebelumnya itu hanya pada angka 1,3% secara year on year-nya. Untuk kontraksi pertumbuhan utang luar negeri Indonesia ini terutama berasal dari sektor swasta. Sedangkan untuk utang luar negeri pemerintah itu pada bulan Mei itu pada sebesar 192,6 miliar dolar Amerika Serikat, dan pada bulan April ini berada pada angka 194,1 miliar dolar Amerika Serikat. Di mana untuk penyebab dari turunnya utang luar negeri pemerintah Indonesia ini itu adanya pembayaran neto pinjaman luar negeri dan juga pembayaran beberapa seri surat berharga negara domestik yang jatuh tempo. Dan juga untuk posisi utang luar negeri pemerintah ini relatif aman dan juga terkendali, di mana hampir seluruh utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai
9,8%. Di samping itu, untuk penurunan utang luar negeri Indonesia pada sektor swasta ini pada bulan Mei berada pada angka 196,5 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan pada bulan April ini berada pada angka 159,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ini memang mengalami penurunan dari sektor swasta juga, di mana penyebab dari turunnya utang luar negeri Indonesia di sektor swasta ini karena adanya semakin turunnya utang luar negeri perusahaan, di mana ini perusahaan bukan lembaga keuangan dan juga perusahaan di lembaga keuangan. Sedangkan dari untuk utang luar negeri swasta Indonesia ini dari sektor ekonomi ini tersebar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, dan juga serta pertambangan dan penggalian. Dan juga untuk utang luar negeri swasta ini masih didominasi dengan utang luar negeri jangka panjang, di mana ini juga sama seperti dengan utang luar negeri pemerintahan yang juga pada tenornya jangka panjang. Untuk dari penyebab turunnya dari utang luar negeri Indonesia ini memang berasal dari sektor swasta dan juga dari sektor pemerintahan, di mana dari sektor pemerintahan tadi disebutkan karena adanya pembayaran neto pinjaman luar negeri, sedangkan untuk dari sektor swasta sendiri itu turunnya utang luar negeri perusahaan yang berasal dari lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan. Paskalis. Memang swasta yang berkontribusi untuk penurunan di bulan Mei ini dibanding bulan April kemarin. Terima kasih Mas Nirahmawati melaporkan langsung dari Bank Indonesia. Saudara Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan kembali dengan agenda sidang kasus korupsi BTS Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy, oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Baru juga isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Perasaan udah makan, kok masih dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Dikit-dikit Roma Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Hanya butuh 3-4 menit bagi Anda untuk menggunakan hak pilih di bilik suara pemilu 2024. Namun, hasil pilihan Anda akan menentukan nasib 270 juta penduduk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Untuk menggunakan hak pilih dengan tepat, Anda memerlukan informasi yang akurat dan juga terkurasi. Bagi Anda para kandidat di pemilu 2024, informasi yang akurat akan membantu Anda untuk memahami mood masyarakat. Selain itu, informasi yang akurat dan terkurasi akan membantu Anda untuk merumuskan strategi yang paling tepat untuk memenangi kontestasi 2024. Harian Kompas dan ekstensanya Kompas ID ingin menjadi teman Anda dalam perjalanan menuju pemilu 2024 dengan rubrik Strategi Pemilu 2024. Hasil kolaborasi antara Litbang Kompas dan tim redaksi Kompas ini menyajikan berita-berita dan analisis berbasis pada wawancara mendalam, kajian data berbasis survei, dan juga jajak pendapat. Mari menjadi kontestan dan pemilih yang terinformasi. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa dapat. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Kalah. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala?
Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Nggak bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyang, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Baru juga isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Perasaan udah makan, kok masih dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Dikit-dikit Roma Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Presiden Jokowi menjawab alasan Menkominfo diisi oleh kalangan non-parpol dan jatah Menteri Nasdem berkurang di kabinet. Setelah relawan pro Jokowi atau Projo, Budi Aris Setiadi dilantik sebagai Menteri Kominfo. Presiden Jokowi bilang alasan mengapa menempatkan tokoh non-partai politik untuk menjabat posisi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Presiden ingin adanya percepatan dalam melakukan pekerjaan. Sebelumnya, posisi Menkominfo dijabat oleh Johnny Gerard Plate, kader Partai Nasdem. Namun, dalam perombakan kabinet kali ini, posisi Plate diberikan kepada tokoh non-parpol dan bukan dari Nasdem. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Agar segera bekerja cepat. Setelah dilantik Presiden Jokowi, Menkominfo Budi Aris Setiadi menjalani serah terima jabatan dari PLT Menteri Kominfo Mahfud MD. Menkominfo menyatakan ia dan jajarannya optimistis mampu gerak cepat dalam menyelesaikan masalah pasca kasus korupsi BTS Kominfo yang menyeret mantan Menteri Johnny Plate jadi terdakwa. Budi menegaskan mental tidak boleh surut dalam menuntaskan proyek percepatan transformasi digital nasional. Dipersilahkan. Berat sekali ya tantangannya, tapi kita harus tetap optimis dan gerak cepat. Gak usah pesimis bahwa ada masalah, biarlah yang bermasalah berurusan dengan masalahnya, kita semua yang tidak bermasalah menyelesaikan masalah. Begitu kan? Kita jangan karena ada masalah jadi mentalnya surut. Kita harus tetap melihat optimisme ke depan. Karena bandwidth untuk rakyat itu menjadi penting. Dan saudara, hari ini Pengadilan Tipikor Jakarta akan menggelar sidang putusan sela terkait dengan nota keberatan atau eksepsi 3 terdakwa dalam kasus korupsi BTS Kominfo, yakni mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate dan 2 terdakwa lainnya. Informasi lebih lanjut kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Pengadilan Tipikor Jakarta. Renata, hari ini ada sidang putusan sela hakim atas eksepsi Johnny Gerard Plate. Apa saja poin keberatan yang sebelumnya disampaikan oleh mantan Menteri Kominfo ini? Ya, Valen, pada intinya dalam nota pembelaannya Johnny Gerard Plate membantah bahwa dirinya menerima sejumlah uang dalam proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Selain itu juga dalam nota pembelaannya Johnny Gerard Plate meminta agar ia dibebaskan dari tahanan, lalu perkaranya ini bisa dihentikan, dan ia juga meminta agar rekening keluarga maupun dirinya ini bisa berhenti untuk diblokir atau kemudian dibuka kembali begitu ya dari blokir. Dan terakhir ia juga memohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum agar dapat mengembalikan harta benda maupun barang yang disita milik Johnny Gerard Plate saat mengusut kasus proyek BTS Bakti Kominfo ini. Dan sebelumnya, Valen dan juga saudara, diketahui nota pembelaan ini juga sudah ditanggapi oleh jaksa penuntut umum, dan pada intinya jaksa penuntut umum meminta agar majelis hakim bisa melanjutkan sidang dalam tahap selanjutnya, yakni sidang pemeriksaan saksi.
Dan pada hari ini benar sekali Valen dan juga saudara, sidang putusan sela akan digelar untuk menentukan apakah kasus ataupun perkara BTS 4G Bakti Kominfo ini bisa dilanjutkan untuk ketiga terdakwa. Yang pertama adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate, kemudian Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan yang ketiga ada Yohan Suryanto selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Diketahui Johnny Gerard Plate ini didakwa oleh jaksa penuntut umum merugikan negara sebesar 8 triliun. Ia juga didakwa memperkaya diri sebanyak 17 miliar dan ia juga didakwa menerima sejumlah uang yakni 500 juta rupiah per bulan yang ia diterimakan pada periode Maret 2021 sampai Oktober 2022 untuk operasional ataupun kegiatan pegawai di Kementerian Kominfo. Uang 500 juta rupiah ini ia minta dari Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, yang juga ikut di sidang pada hari ini. Valen. Ya Renata, sejauh ini ada 8 tersangka yang sudah ditetapkan dalam dugaan kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Untuk ya potensi adanya tersangka baru ataupun juga berkaitan dengan keterangan-keterangan lain yang nantinya juga akan dibuktikan dalam persidangan, adakah informasi terkait dengan penyidikan lanjutan atas kasus ini? Ya benar sekali, sejauh ini Kejagung sudah menetapkan 8 tersangka, 6 diantaranya sudah masuk dalam tahap persidangan, 2 lainnya adalah Windy Purnamasari dan juga Muhammad Yusrizki. 2 tersangka ini berkas perkaranya masih diproses untuk dilengkapi yang kemudian nantinya akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu juga sebelumnya Magdir Ismail mengaku menerima sejumlah uang 27 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat yang kemudian juga ia sudah kembalikan ke Kejagung. Terkait pengembalian uang itu, Kejagung juga langsung menggeledah kantor dari Magdir Ismail selaku pengacara dari salah satu tersangka dalam kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo yakni Irwan Hermawan, yang dimana setelah menggeledah ini sebenarnya Kejagung belum memberitahukan secara pasti asal di mana kemudian uang itu diterima oleh Magdir Ismail. Tetapi Magdir Ismail memang sudah sempat mengatakan bahwa uang tersebut ia terima dari pihak swasta yang berinisial S. Dan sebelumnya Kejagung juga sudah memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait dengan dugaan penerimaan uangnya 27 miliar rupiah. Dan pada hari itu juga saat diminta datang, Kejagung langsung merilis hasil pemeriksaannya dan Dito Aryo Tejo dinyatakan tidak menerima uang dari aliran kasus proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo langsung dari Pengadilan Tipikor, Jakarta. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, Prabowo menyerahkan bantuan mesin perahu kepada sejumlah nelayan serta melepas liarkan ratusan ekor anak penyu di Pangandaran, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, Prabowo juga berdialog dengan para nelayan dan warga setempat. Menhan Prabowo turut didampingi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Membantu, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat digunakan. Saya juga bicara sama Ibu Susi bagaimana kita ingin terus memberdayakan, memperkuat para nelayan kita, ya. Kita terus berpikir dan kita terus berusaha. Dan saya sudah komit sama Ibu Susi, saya akan bantu lagi 10 kapal. Kami juga belum mau dibangunin. Minta dibangunin katanya Pak. Oke, kalau Pak Presiden sama Pak Prabowo datang lagi ya. Amin, amin. Kita tagih ya. Kalau nggak datang kita demo. Saya ini pembinaan demonya mereka Pak, biasanya ke Jakarta Pak. Jadi sekali lagi terima kasih hadirin sekalian. Jaga lingkungan kita ya, jaga kebersihan.
Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku kerap berkomunikasi dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Baik Ganjar maupun Airlangga mengungkap kedekatannya saat bertemu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Airlangga memanggil Ganjar Pranowo ke kantornya untuk membahas mengenai investasi Jawa Tengah. Salah satunya terkait dengan perkembangan proyek strategi nasional. Ganjar yang hadir sebagai gubernur diajak untuk membahas capaian dan target ke depannya. Dan selesai pertemuan, Airlangga sempat menyampaikan kedekatannya dengan para elit parpol, termasuk juga kepada Ganjar Pranowo. Pertama tentu dengan Ketua Umum Partai cair. Dan saya hadir di ulang tahunnya PDIP. Pak Ganjar sebelah sana, saya sebelah. Pak Ganjar sebelah kiri, saya sebelah kanan. Jaraknya sama lah kira-kira. Sama seperti hari ini jaraknya. Cuman bedanya di sana di tengah ada 3 orang waktu itu. Ada Pak Presiden, Bu Mega, dan saya di sebelah Mbak Puan. Kan begitu duduknya kan. Jadi kalau dari situ jarak saya dengan Pak Ganjar nggak beda-beda jauh. Dekat. Nah dengan yang lain juga. Saya sama Pak Airlangga itu komunikasi sudah lama banget. Kebetulan tadi sama-sama sekolah di UGM dan kalau saya ke beliau hari ini dengan Menko, ya saya anak buahnya. Tapi kalau di UGM, ya beliau anak buah saya. Anak ketua alumninya saya. Sehingga kami sering komunikasi apakah itu urusan politik, non-politik, kami komunikasi intens. Presiden Joko Widodo merespons pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait konsep revolusi mental yang dinilai belum memenuhi harapan. Jokowi mengaku akan memaksimalkan apa yang belum maksimal dalam pemerintahannya saat ini. Jokowi menegaskan bahwa pemerintahannya saat ini terus berupaya memaksimalkan apa yang dikonsep sebelumnya. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Sebelumnya, Surya Paloh mengklaim sejak awal Partai Nasdem mendukung penuh Joko Widodo karena meyakini adanya kemajuan bangsa dan negara bisa terus dilakukan. Namun Ketua Umum Partai Nasdem ini menyayangkan progres kemajuan itu termasuk konsep revolusi mental yang digaungkan Jokowi belum penuhi harapan. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Sayang 1000 kali sayang. Harapan belum menjadi kenyataan. Saudara, kami masih memiliki sejumlah informasi untuk Anda usai jeda berkaitan dengan tersangka pelaku KDRT yang terjadi di daerah Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Meskipun pelaku kini telah ditetapkan tersangka, namun pelaku ini belum ditahan. Polisi pun masih memburu pelaku yang berinisial BD yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Kontraksin, obat demam anak andalan ibu dari masa ke masa, yang diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan quality assurance yang baik. Lahir dari keamanan mutu dan tanggung jawab sepenuh hati. Kontraksin, andalan ibu Indonesia. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo.
Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aqua dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cepukan deh. Sini, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aqua dulu. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Saudara, sebanyak 337 juta data Ditjen Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri diduga bocor. Data ini berisi nama, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, bahkan juga nomor akta lahir dan nikah. Kemendagri menyebut data yang diduga bocor berbeda dengan data yang ada di Dukcapil. Sebanyak 337 juta data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri diduga bocor. Data yang diduga bocor meliputi nama, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, hingga nomor akta lahir dan akta nikah. Ratusan juta data masyarakat Indonesia itu disebut dijual di forum daring peretas Bridge Forum. Menteri Kominfo yang baru Budi Aris Setiadi menyebut, data yang diduga bocor itu lebih besar dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta orang. Budi menduga adanya data ganda pada masyarakat. Soal kebocoran data tadi Bu Sekjen udah bilang ada berapa? 300 juta ya? 300 juta NIK bocor. Padahal penduduk kita cuma 277 juta. Berarti orang Indonesia ini ada yang lebih dari 2 NIK-nya. Nanti makanya ini juga pekerjaan rumah kita. Sementara Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi menyebut, data di forum hacker tersebut tidak sama dengan ada yang di database kependudukan Dukcapil saat ini. Menurut Budi, ada perbedaan format elemen data yang bocor jika dibandingkan dengan database kependudukan Ditjen Dukcapil. Yang bisa kami informasikan adalah bahwa data yang ada di Bridge Forum dilihat dari format elemen datanya tidaklah sama dengan yang terdapat pada database kependudukan Ditjen Dukcapil saat ini. Kami bersama stakeholder yang terkait masih sedang melaksanakan investigasi yang lebih mendalam untuk menangani hal itu. Pakar keamanan siber Fasinkom, Alphonse Tanujaya menyebut, 337 juta data Dukcapil yang dijual itu diklaim dilakukan pada bulan Juli 2023. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia saat ini berkisar di angka 270 juta. Alphonse menduga hacker menyalin database secara mentah dengan menyertakan data penduduk yang sudah meninggal. Dari sampel yang diberikan 1 juta data yang bisa diakses, cukup memprihatinkan. Data ini lebih banyak daripada data penduduk Indonesia. Data penduduk Indonesia sekitar 270 jutaan, namun diduga karena ini memuat data penduduk yang sudah meninggal. Kebocoran data pribadi bukan sekali ini terjadi. Pemerintah harus bergerak cepat untuk melindungi data penting warganya agar tidak disalahgunakan. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, suami pelaku penganiayaan terhadap istri di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten belum ditahan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku dengan inisial BD yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi sebelumnya memulangkan pelaku dan hanya mengenakan sanksi wajib lapor terkait dengan kejadian ini. Namun berdasarkan hasil visum terhadap korban, kekerasan yang dilakukan pelaku telah memenuhi unsur pasal 44 tentang KDRT, sehingga pelaku diperintahkan untuk ditangkap kembali dan segera ditahan. Upaya pencarian terhadap tersangka terus dilakukan pihak kepolisian. Jika pelaku ditemukan, polisi memastikan akan langsung menahan dirinya dan menjeratnya dengan pasal 44 tentang KDRT. Untuk pelaku saat ini atau untuk tersangka saat ini masih belum kita lakukan penangkapan, tapi tim opsional di lapangan Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih melakukan pencarian memburu terhadap tersangka. Penyidik memperoleh fakta hukum alat bukti bahwa nanti ketika tersangka setelah dilakukan penangkapan bisa dilakukan penahanan. Salah satu tersangka pembunuhan yang disertai mutilasi mahasiswa di Sleman, Yogyakarta disebut jarang berinteraksi dengan warga di sekitar tempat kontrakannya. Hingga kini, garis polisi masih terpasang di sebuah kamar kontrakan yang ada di kawasan Triharjo, Sleman, Yogyakarta. Kamar kontrakan ini merupakan TKP, tempat kedua tersangka menghabisi nyawa korban berinisial R. Ketua RT setempat mengaku tidak mengenal tersangka dengan inisial W karena yang bersangkutan tidak pernah melapor sebagai penghuni kamar kontrakan. Tersangka W diketahui hampir 1 tahun telah menempati kamar kontrakannya. Keterangan sama petugas bilang karena sudah sejak Agustus, kalau berarti hampir setahun tidak ada laporan ke saya ada urusan itu saya tidak mau tahu. Sempat menjadi misteri, polisi berhasil mengungkap identitas korban pembunuhan disertai mutilasi yang potongan tubuhnya ditemukan di Turi, Sleman. Korban merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Saat ini, polisi masih melakukan otopsi untuk memastikan identitas korban. 2 orang pelaku sudah ditangkap saat pelariannya di Bogor, Jawa Barat. Pelaku diketahui berinisial W, asal Magelang yang merupakan karyawan salah satu kuliner di Jogja. Serta RD, warga Bogor, seorang penjual kue. Identitas korban tersebut atas nama inisial R, ya, yang bersangkutan adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Untuk pelaku bukan, satu karyawan salah satu kuliner di Jogja, kemudian yang kedua orang Bogor, itu ya penjual kue lah. Polisi juga menggeledah kamar indekos yang dihuni salah satu tersangka mutilasi di Sleman, Yogyakarta. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku melakukan tindak kejahatan tersebut di kamar ini. Polisi kemudian menyita senjata tajam berupa pisau, tali, panci, hingga kompor milik pelaku yang diduga digunakan untuk melakukan pembunuhan dan mutilasi tersebut. Hingga minggu kemarin, keluarga terduga korban masih menunggu keterangan hasil otopsi dari pihak kepolisian. Sementara KKR sudah berada di Sleman untuk memastikan hasil pemeriksaan polisi terhadap potongan tubuh korban. Kita masih menunggu hasil dari kepolisian di Jogja. Abang korban kan udah di sana, jadi kita dapat info diduga mengarah ke Redo. Rabu pekan lalu, warga Kelurahan Bangunkerto, Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia. Potongan tubuh yang tersebar di area ini pertama kali ditemukan seorang warga yang hendak memancing. Saat ini, polisi masih mendalami motif dan penyebab pelaku membunuh korban. Tim Liputan, Kompas TV. Peristiwa
Online, Saudara, 4 orang polisi ditahan karena diduga menganiaya seorang tahanan di Banyumas, Jawa Tengah hingga tewas. Keempatnya telah masuk ke ranah pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selain 4 anggota polisi yang ditahan dan masuk ke ranah pidana, 7 anggota polisi lain juga dilaporkan terkait dengan aksi penganiayaan terhadap seorang narapidana hingga meninggal dunia di Banyumas, Jawa Tengah. 7 polisi tersebut telah dijatuhi sanksi akibat pelanggaran kode etik. Polisi juga telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tewasnya tahanan berinisial OK ini. Selain itu, polisi juga telah menetapkan 10 orang tahanan sebagai tersangka di dalam kasus yang sama. Itu adalah 11 anggota yang terlibat. Jadi 11 anggota ini pemeriksaan dari Propam, 4 anggota kita kenakan terkait dengan disiplin, kemudian 7 orang kita lakukan terkait dengan kode etik. Kita dalami kembali 4 orang anggota di antara 7 itu masuk ke ranah pidana. Jadi sudah bukti permulaan yang cukup, anggota telah melakukan pidana, yang hari ini juga sudah kita lakukan penahanan. Terkait penyelidikan kasus tewasnya seorang tahanan di Polresta Banyumas, polisi membongkar makam tahanan tersebut di tempat pemakaman umum di Desa Purwosari, Baturaden pada 8 Juni lalu. Pembongkaran ini dilakukan atas permintaan pihak keluarga untuk mengungkap penyebab pasti kematian tahanan tersebut. Usai dibongkar, jenazah tahanan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Margono Sukanto di Purwokerto untuk diotopsi. Saudara, Polda Metro Jaya kembali mengungkap jaringan narkoba baru dengan modus dibalut bungkus kopi merek dari Amerika. Barang bukti sabu seberat 36 kg diamankan. Tersangka berinisial RB diamankan di kawasan Pamulang. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut menyita 36 kg sabu yang dibungkus dengan kemasan kopi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Kini polisi masih melakukan pengembangan kasus ini untuk mengejar pelaku lainnya. Hasil penangkapan, pengungkapan terkait tindak pidana narkotika dengan barang bukti 36 kg sabu dengan modus disamarkan dalam kemasan bungkus kopi import merek dari Amerika. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112. Saudara, KRI Bima Suci memenangkan penghargaan di Norwegia. Jangan lewatkan informasi selengkapnya. Usai jeda. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku Aqua dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru juga isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar.
perasaan udah makan. Kok masih lapar? Lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Dikit-dikit, Roma Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Kalah. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusanya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Informasi menarik untuk Anda dan juga informasi yang bikin bangga kita sebagai rakyat Indonesia ya. Ini ada informasi terkait dengan KRI Bimasuci kembali menunjukkan bahwa dirinya ini masih menjadi salah satu kapal layar terbaik di dunia dengan memenangkan penghargaan sebagai Best Dressed Ship atau kapal berpenampilan terbaik di kota Fredrikstad, Norwegia. Parade Tall Ship Race Fredrikstad menganugerahkan penghargaan tertingginya kepada KRI Bimasuci pada tanggal 18 Juli kemarin. Penghargaan yang diberikan langsung oleh wali kota ini merupakan tropi ke-6 yang diterima oleh KRI Bimasuci sebagai Satgas Misi Pelayaran Diplomasi dan Duta Bangsa untuk mempromosikan tanah air dan menjalin hubungan persaudaraan. Dalam misinya di Norwegia ini, para awak KRI Bimasuci juga memparadekan aneka ragam kebudayaan Indonesia di jalan-jalanan kota Fredrikstad. Selain penghargaan ini, KRI Bimasuci juga menerima 1 tropi spektakuler arrival di Inggris dan 4 tropi lain di Belanda untuk penghargaan kedatangan yang spektakuler, kapal layar yang berlayar terjauh, serta parade kru kapal terbaik. Saudara, mega bintang asal Argentina Lionel Messi resmi diperkenalkan Inter Miami di depan puluhan ribu fansnya. La Pulga didampingi Presiden Inter Miami David Beckham. Lionel Messi resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Inter Miami di Stadion GRV PNK Minggu malam waktu setempat. Markas tim berjuluk The Herons dipenuhi ribuan fans yang menyambut kehadiran Messi. Kehadiran Messi disambut para petinggi Inter Miami. Salah satunya adalah David Beckham yang memberikan jersey bernomor punggung 10 kepada mantan pemain Barcelona. Acara perkenalan Messi berjalan lancar meski ditunda akibat badai. Di tengah guyuran hujan, Lionel Messi mengucapkan terima kasih atas sambutan luar biasa yang diberikan sejak dirinya mendarat di Miami. Quiero dar las gracias a toda la gente de Miami por este recibimiento, este cariño desde que llegué acá a la ciudad. La verdad que estoy muy ilusionado, muy feliz de estar acá en Miami, de estar con ustedes. Quiero dar las gracias obviamente a Jorge, José, David, a su familia por el recibimiento, el cariño de estos días, de hacernos sentir en casa tan rápido.
de hacernos todo fácil. La verdad que para nosotros fue espectacular desde que llegamos. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar, de empezar a competir. Bukan hanya Messi, Sergio Busquets juga diperkenalkan Inter Miami kepada puluhan ribu fans. Gelandang asal Spanyol itu akan mengenakan nomor punggung 5. Thank you for coming. I am very happy to be here in Miami. For me, it's a pleasure to be part of Inter Miami. And I wanted to thank Jorge, Jose, David, Chris, and Xavi for making it possible. And so excited to start training and playing with my teammates. And see you soon. Thank you so much. Lionel Messi akan memulai latihan pada 18 Juli. Latihan ini terbuka untuk jurnalis. Sementara La Pulga akan melakukan debutnya bersama Inter Miami saat melawan Cruz Azul 20 Juli 2023. Ya, saudara, tetaplah bersama kami karena kami akan menghadirkan sejumlah informasi utamanya terkait dengan rentetan jelang pemilu, di mana nanti pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan Anda untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen terpercaya. Kami tutup Sapa Indonesia Pagi sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Kami berdua pamit undur diri. Saya Valentina Sitorus. Dan saya Bayu Sutiono. Terima kasih. Sampai jumpa. Gali esensi fenomena. Supaya anak ini lancar belajar, tolong untuk perbaiki jalan lah. Masa udah ini lumayan berat juga loh, Pak. Makanya. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Katanya terpapar merkuri gitu. Berapa tahun Bang di jalan rusak nih? 30 tahun. Berkas Kompas, setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV.